Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali. Minal aizin wal faizin, saya ucapkan kepada seluruh umat muslim ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga amalan yang kita lakukan selama ini dan puasa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dalam saya membuat vlog selama ini ya di channel GPS Coy ada yang kurang berkenan dan ini membuat suatu hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Semoga ke depan bisa lebih bagus lagi, bisa memberikan manfaat yang lebih bagus ke depan ya teman-teman. Dan saya harapkan juga teman-teman bisa lebih memahami karakter burung-burung yang teman-teman miliki gitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas murai batu mabung ya. Murai batu pastol saya kemarin kan mabung kemarin mulai dari copot ekor jago, terus sekarang sudah mulai bersih ekornya sudah bersih, tinggal 2 lagi ya, yang putih tinggal 2 yang belum copot ya kan. Nah ini teman-teman juga perlu sabar ya teman-teman. Misalnya nih awalnya stres, down mental, terus dia itu mabung karena stres, dia mabung rontok bulu halus, rontok bulu sayap, ada sebagian ekor ya, itu teman-teman harus sabar gitu ya, karena posisi seperti ini harus rawatan ekstra ya, rawatan mabung itu selama 3 bulan ya, terutama untuk murai batu ya teman-teman. Jadi nggak bisa instan, nggak bisa cepet ya, tapi dimaksimalkan yang bisa itu, nggak bisa dicepetkan tapi dimaksimalkan gitu ya. Maksimalkannya bagaimana caranya, yaitu dalam rawatannya, kalau jangkrik kan EF utama ya kan. Nah untuk tambahannya yaitu ulet Hongkong dimulai dari 5 ya. Kalau sudah mulai banyak itu ditambah, naikkan jadi 10 bertahap ya, naikannya bertahap per minggu gitu ya. Jadi 1 bulan pertama itu harus dimaksimalkan gitu ya, dengan pembelian Hongkong yang terus meningkat. Nah itu perlu diketahui oleh teman-teman sekalian gitu ya. Jadi dengan cara yang bertahap seperti itu diharapkan semuanya bisa maksimal begitu ya teman-teman. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah terus di kandangnya dikasih apa aja? Di kandangnya sediain tulang sotong ya, di kandangnya sediain tulang sotong, terus kasih cepuk mandi gitu ya. Jadi dia mau mandi mau enggak tidak masalah gitu ya. Kalau saya sendiri rawatannya seperti itu kalau mabung ya. Nah ketika sudah banyak yang rontok ya kan, terus iya ini satu lagi, kalau untuk kotorannya dibersihinnya itu 3 hari sekali ya teman-teman, 3 hari sekali baru dibersihin gitu ya. Terus selanjutnya ketika udah mulai dorong ekor ya, misalnya ini ada beberapa ekornya yang jatuh, terus udah mulai dorong kira-kira 5 cm gitu ya, itu bagaimana sebaiknya itu dimandikan keramba, jadi jangan dikasih cepuk lagi. Kalau udah seperti itu dimandikan keramba gitu ya. Terus EF-nya bagaimana? Nah, EF kalau sudah banyak yang ambrol ya, ekornya sudah ambrol, ya sudah stop ulet Hongkongnya. Ulet Hongkongnya di stop, dikasih cacing. Dorong ekor ini cari settingan yang dia itu mau bunyi gitu. Misalnya kan diembun ya. Kalau dokor jangan dijemur, tapi boleh diembun itu ya. Itu yang perlu teman-teman ingat. Nah, ketika diembun ini langsung kasih jangkrik. Nah, misalnya dikasih jangkrik 7, kok habis embun masih ada, berarti sisanya berapa? Misalnya sisa 2, berarti 5 gitu kan.
Nah, berikan 5 rutin, 5 pagi 5 sore 5 pagi 5 sore terus, insya Allah dalam waktu seminggu dia itu akan ngeplong gitu. Karena mayoritas murai batu yang sedang dorong ekor itu dia itu hanya ngeriwik gitu ya. Kalau bisa waktu dorong ekor ini langsung dimaksimalkan, jadi dia gacor gitu ya, gitu. Kalau pada waktu dorong ekor dia gacor, itu sudah modal awal ketika nanti sudah selesai mabungnya gitu ya. Selesai dorong ekor udah oke, udah mulai penjemuran, itu sudah menjadi modal awal ya untuk murai batu kita supaya bisa untuk lomba, bisa untuk gacoran di rumah gitu ya. Itu sudah punya modal awal. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah selesai dorong ekor udah ini ya kan, berarti bagaimana stop cacingnya? Ini posisi udah gacor ya, teman-teman. Stop cacingnya, naikkan 2 ekor untuk jangkriknya gitu ya. Jadi itu mulai penjemuran bertahap ya, mulai dari 15 menit, nanti bertahap 30 menit, nanti bertahap 1 jam gitu ya. Jadi ini harus bertahap, jangan langsung seminggu 15, seminggu lagi 30, jangan. Ya paling enggak minimal itu 2 minggu gitu ya, 2 minggu 15 menit. Jadi untuk mengenalkan sinar matahari kepada murai batu yang kita miliki. Gitu teman-teman ya, semuanya bertahap. Kalau sudah mulai 30 menit ke atas itu sudah boleh mulai diumbar gitu ya, teman-teman. Itu idealnya. Jadi kalau sudah penjemuran 30 ke atas itu sudah mulai diumbar ya gitu, teman-teman. Jadi dia itu bulu-bulunya sudah kuat gitu ya. Bulu-bulu udah kuat, jadi udah kena sinar matahari, udah gitu ya kan. Jadi udah kuat intinya gitu. Nah, kalau diumbar ya, kalau diumbar sebaiknya jangan lama-lama dulu. Pelan, bertahap juga sama ya. Misalnya 15 pp, udah istirahat. Besok lagi. Jadi berapa kali sih? Ya minimal seminggu 2 kali gitu ya. Kalau untuk awal-awal ya jangan sering-sering ya. Karena kan masih bulunya kan masih masih basah gitu kan. Jadi kita juga harus memperhatikan, harus sabar ya. Kalau nanti mau menghasilkan yang baik gitu ya. Gitu teman-teman. Ini hanya sekedar pengalaman yang saya miliki aja dalam merawatan murai batu ya. Kalau punya umbaran seperti itu diumbar, kalau nggak punya ya nggak diumbar gitu. Itu teman-teman ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.